shot. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita memasuki jam terakhir. Kita akan Zoom hari ini pelajaran bahasa Indonesia masih di tema 1F ya. Untuk teman-teman semuanya kita akan melanjutkan pembelajarannya. Kemudian teman-teman sudah menyiapkan semua perlengkapan ya. Guru sudah share screen, tinggal kita akan lanjutkan dengan berdoa. Nah, ini ya teman-teman, Bu Guru akan ini dulu. Ini sudah ada yang mulai coret-coret. Jadi mohon maaf untuk tidak coret-coret lagi. Disuruh enable. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah siap ya teman-teman, insya Allah sudah siap. Bu Guru pun sudah siap meskipun baru 15 siswa yang masuk, tapi tidak menjadi masalah. Oke, Bu Guru akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, solid dan solihah level 1. Hari ini kita akan mulai pembelajaran ya. Oke, insya Allah layar sudah terlihat. Share screen-nya. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Yuk, tunggu sebentar. Bu Guru mute dulu ya. Bu Guru unmute dulu. Ready. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan Allah memberkahi kita, melapangkan hati kita, memudahkan kita untuk belajar dan memberikan pemahaman untuk kita ya, hingga kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah ya. Karena di sini artinya luar biasa nih teman-teman. Raditu billahi robba, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berikan aku pemahaman atau pengertian yang baik. Masya Allah, luar biasa ya. Ini teman-teman, aturan Zoom-nya. Kita sudah berdoa, sudah sarapan, fokus, tidak mencoret-coret layar, menyiapkan buku dan alat tulis, serta boleh bertanya setelah guru menjelaskan, ya, atau nanti diberi kesempatan. Kita akan bermain dulu ya, acak kata ya teman-teman.
Tetap fokus. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjawab acak-acak. Nah, buah-buahan mimpi kira-kira apa? Ini apa ya? Ya, ada yang tahu nggak? Kira-kira ini apa ini? Ada yang tahu nggak ya? BRTMUAAN. Boleh buah-buahan atau hewan. Kita cek. Rambutan. Jadi rambutan buah-buahan ini. Tulisannya BRTMUAAN. Nah, ternyata teman-teman gak bisa jawab. Padahal Bu Guru sudah buka ininya, teman-teman gak ada suaranya. Rambutan, Bu. Iya, Putar. rambutan. Ure. Ya kan? Ini apa ya? Manggis. Manggis. Nggak ada. Semangka. Melon sama. Ayam kan bener kita. Al-Baqarah ayat 222. Ayat 122 yang artinya Bu Guru akan bacakan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah itu menyukai orang yang bertaubat. Allah pun menyukai orang yang mensucikan diri. Begitu teman-teman. Jadi Allah suka dengan orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang yang mensucikan diri. Bertobat itu artinya apa sih? Bertobat itu berjanji untuk tidak melakukan kesalahan kembali. Itu namanya bertobat dan memperbaiki diri. Bukan hanya berjanji, tapi berusaha untuk memperbaiki diri. Setelah berjanji untuk tidak melakukan kesalahan atau keburukan, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki diri, untuk melakukan kebaikan. Itu namanya taubat.
Ya. Yang berikutnya kita cek. Oke, tunggu. Apa sih ayah? Ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Adi bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Benar, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Ya ada 1. Mantap. Lihat, kok dia buang sampah sembarangan sih, Kak? Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat, ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Banjir. Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Es krim, es krim, es krim. Eka, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litterbug. Aduh, oh gitu. Ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa jadi banjir ya. Benar, kalian semua Sampai ketemu di video selanjutnya ya. iya. Nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Es krim, es krim, es krim. Eka, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litterbug. Aduh, oh gitu.
tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. benar. Kalian semua Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan tuh ya. Jadi orang yang membuang sampah sembarangan itu bahasa Inggrisnya litterbug. Nah, jadi dipanggilnya dia tadi dipanggil, ada litterbug gitu. Profesornya aduh ini, gitu ya. Apa ya tadi ya? Dalam video tadi disebutkan kalau membuang sampah sembarangan itu menyebabkan 3. Tadi disebutkan di videonya itu baru 3 ya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari yang lainnya. Yang pertama itu menyebabkan saluran air tersumbat. Ya, jadi saluran air tersumbat. Yang kedua itu menyebabkan banjir. Yang ketiga itu menjadi sarang penyakit dan kuman. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan itu mengakibatkan 3 hal. Tadi yang disebutkan dalam video ya. Kalau yang lain-lain nanti teman-teman bisa mencari lagi ya. Jadi yang pertama itu membuat saluran air tersumbat karena banyaknya sampah. Yang kedua menyebabkan banjir karena aliran airnya itu penuh dengan sampah, jadi airnya meluap ketika hujan, airnya meluap, jadilah banjir. Yang berikutnya menjadi sarang kuman dan penyakit. Ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1F, subtema 1 lingkungan rumahku. Ya, lingkungan rumahku. Ini rumahku. Ya, rumahku bersih dan rapi. Aku nyaman ada di rumah. Rumah bersih membuat kita sehat. Jadi rumah yang bersih itu membuat kita menjadi sehat. Inilah rumah kita. Ya. Oke. Silakan teman-teman buka bukunya dari halaman 4 karena ini kemarin Bu Guru terlewat jadi Bu Guru ngajarnya baru sekarang. Halaman 4 ya teman-teman. Sudah ketemu buku yang yang tadi? Coba amati gambar berikut ini. Perhatikan, ini adalah rumah yang indah teman-teman. Ya, meskipun rumahnya sederhana, tampak sederhana, tapi karena bersih, rapi, tertata, jadinya dia terlihat indah teman-teman. Jadi tidak harus rumahnya mewah yang tampak indah, tapi rumah sederhana pun jika dirawat, ya dibersihkan, ya maka akan tampak indah, nyaman yang menempatinya. Nih, seperti dalam gambar. Ini adalah rumah Lala. Rumah Lala tidak terlalu besar. Di depan rumah ada pekarangan. Pekarangan itu apa sih? Pekarangan itu ya tanah kosong ya, tanah yang pokoknya tanah aja, bukan tanah yang ada rumahnya, bukan. Jadi pekarangan itu ya tanah kosong, artinya tidak ada bangunannya. Di pekarangan ditanami bunga karena tidak ada rumah, tidak ada gedung, tidak ada mungkin dapur, tidak ada apapun ya. Pokoknya tidak ada pos atau bangunan yang lain, toko atau apa, maka ditanami nih pekarangannya, ditanami pohon pelindung. Bagaimana keadaan rumah Lala? Apakah rumah Lala rapi? Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Nah, dari gambar ini teman-teman kita bisa menceritakan rumah Lala tampak indah. Lala rajin membersihkan rumahnya, ya. Meskipun rumahnya sederhana, tapi tampak indah. Lala dan keluarga nyaman tinggal di rumah ini, gitu. Dan seterusnya teman-teman bisa melihat, ya, kondisi rumah Lala. Rumah Lala sejuk,
Ya, rumah Lala banyak oksigen. Rumah Lala pekarangannya ditanami bermacam-macam pohon. Ya, ada pohon pelindung, ada pohon tanaman hias, ada bunga-bungaan, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa menceritakan dari gambar ini, bisa diceritakan banyak hal ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masih di halaman 4, Bu Guru akan bantu baca, teman-teman boleh menyimak di layar atau teman-teman menyimak di buku ya. Bacalah bacaan berikut dengan nyaring. Teman-teman mengikuti ya. Jadi yang bagian bawah ya, ayo membaca. Bacalah bacaan berikut dengan nyaring. Rumah Lala. Rumah tempat berlindung dari hujan dan panas. Rumah tempat beristirahat. Rumah juga tempat bertemu dengan anggota keluarga. Lihat, rumah Lala sedang berkumpul. Lihat, keluarga Lala sedang berkumpul. Ayah bercerita sementara Ibu Lala dan Kak Pandu mendengarkan. Lala bersyukur punya rumah. Lala rawat kebersihan rumah. Jadi di sini diceritakan ya, apa sih fungsinya rumah, kegunaan rumah? Yang pertama, rumah itu tempat berlindung. Berlindung dari apa? Dari panas, dari hujan, ya, dari hewan buas, dari berlindung dari kejahatan. Pokoknya rumah adalah tempat berlindung dari hujan, dari panas. Rumah pun selain sebagai tempat berlindung, juga tempat beristirahat. Ya, setelah lelah, belajar, sekolah, bekerja, ya, mungkin bermain, inilah di rumah ini adalah tempat istirahat. Paling enak, meskipun kita habis bermain gitu ya, enak, bermainnya mungkin di pantai, ya, habis kita rekreasi bersama keluarga, di sana istirahat, seneng ya, ke puncak, istirahat di puncak gitu. Tetap aja harus pulang, nyampe rumah juga harus istirahat juga ya. Seenak-enaknya ya, istirahat di penginapan, di hotel maupun dimanapun tetap enak di rumah. Enak ketika sementara kita misalnya pas di luar istirahatnya dengan nyaman di hotel. Tapi lebih enak lagi ketika di rumah ya, apalagi kalau di rumah ada di kamar istirahatnya. Enak banget ya. Berikutnya, rumah juga tempat bertemu dengan anggota keluarga. Jadi di rumah inilah tempat bertemu, berkumpul ya, bercengkrama, bercerita ya, berdiskusi dengan anggota keluarga yang lainnya. Tuh ya. Di sini ayah sedang bercerita, ibu, Kak Pandu saling mendengarkan, ayahnya bercerita. Masya Allah. Teman-teman bisa ya, pasti begitu kalau di rumah, ayahnya bercerita, teman-teman dengerin, bundanya ikutan dengerin, sambil mungkin minum kopi, atau minum jus, atau makan mungkin pisang goreng, atau makan pizza, atau makan apa aja yang disediakan di rumah, atau kue, dan lain-lain. Nanti teman-teman sudah biasa melakukan hal tersebut di rumah ya. Nanti teman-teman bisa bercerita, biasanya ngapain kalau berkumpul di rumah itu di mana gitu. Biasanya kalau berkumpul di rumah ya di ruang keluarga, gitu ya, duduk santai sambil bisa jadi sambil nonton TV atau sambil ngapain, duduk-duduk gitu ya. Pokoknya duduk santai sambil makan bakso rame-rame di rumah gitu ya. Nah, kita lanjut di halaman 5 ya teman-teman, di sampingnya. Ayo amati, di dalam rumah ada banyak ruangan. Jadi di rumah itu banyak ruangan. Contohnya dapur dan kamar mandi. Semua ruangan harus bersih dan dirawat. Amati gambar di bawah.
Apa nama ruangan, apa kegunaan ruangan tersebut. Nanti teman-teman tugasnya ya menyebutkan ruangan-ruangan yang ada di rumah. Di rumahnya misalnya Bu Guru, ada ruang tamu ada, kamar ada, dapur ada, kamar mandi ada, teras ada, misalnya. Nah, ini teman-teman mungkin ada carport, terus apalagi tuh, ada taman, boleh nanti disebutkan ya. Mungkin yang di rumah punya apa namanya gudang, boleh disebutkan di rumah aku ada gudang, ada tempat untuk mobil, ya kan? Terus ada ruang keluarga ada, ruang tamu ada, gitu. Nanti teman-teman bisa menyebutkan ya, ada ruang bermainnya ada, gitu. Misalnya di rumah aku punya, misalnya ada kolam renang, boleh ditulis, gitu. Di rumah aku ada kolam ikan, boleh ditulis. Nanti teman-teman menyebutkan ruangan-ruangan dalam yang ada di rumah teman-teman masing-masing, apa saja ya. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Bu Guru akan cek suaranya. Nih kira-kira siapa yang bisa menjawab. Jawablah pertanyaan berikut. Coba teman-teman nanti tunjuk tangan ya yang mau menjawab ya. Oke, nomor 1. Apa nama tempat untuk menerima tamu? Wow, Mas Andra nih. Oke, Mas Andra nyalakan. Tempat untuk menerima, Ya, namanya apa? Tempat untuk menerima tamu. kenapa Bu? Tempat untuk menerima tamu namanya ruang apa? Ruang tamu. Oke, pinter. Terima kasih. Ya. Yang berikutnya nomor 2 nih. Nomor 2 kayak Mas Kenzi. Apa nama tempat untuk membersihkan badan? Biasanya untuk membersihkan badan itu di mana? Tempatnya apa namanya? Kalau di rumah? Kamar mandi. Iya, pinter. Nomor 3. Nomor 3 Mas Rafa nih. Nomor 3 nih. Bu Guru buka. Apa kegunaan dapur? Untuk memasak. Oke, untuk memasak, pinter. Yang berikutnya, wah ada Kakak Hanaya, sudah siap nih. Nomor 4. Apa nama tempat untuk beristirahat? Kamar tidur. Tidur. Yang terakhir nih. Yang terakhir itu Kakak Sabita. Nih ada Kakak Sabita, Bu Guru. Nyalakan. Mengapa rumah harus bersih? Biar nanti tidak ada kuman yang menempel di ruangan. Oke, pinter. Jadi kegunaan ruangan bersih itu supaya tidak ada kuman, tidak ada ya kuman, penyakit dan lain-lain. Oke, coba ini ada aktivitas mandiri yang bagian bawah ya teman-teman. Ceritakan nama dan kegunaan dari ruangan di bawah ini. Ada yang tahu ruangan yang di bawah ini? Coba siapa? Oh, Mas Adit. Coba dari gambar yang ini ruangan apa tuh? Kegunaan untuk apa? Kamar mandi untuk kita mandi. Terus apaan sih tempat dapur itu untuk kita makan. Kalau masak gitu terus kalau tempat itu kita bisa tidur. Terus ruang tamu bisa duduk gitu bisa sama orang. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Adit. Oke, kita akan lanjut ya. Buka halaman 6 teman-teman, sudah ya? Oke, kita akan lanjutkan. Simak cerita berikut. Ini tentang kerjasama bersihkan rumah. Pada hari Minggu, keluarga Lala kerjasama membersihkan rumah. Ibu bertugas mengepel lantai, ibu gerakan gagang pel ke kiri dan ke kanan. Ayah bertugas merapikan tanaman. Ayah memotong dahan dengan gunting. Pak Pandu bertugas menyapu lantai. Pak Pandu gunakan sapu. Lala bertugas merapikan kamar. Lala rapikan bantal guling dan selimut. Semua anggota keluarga Lala bersihkan rumah. Bekerja sama membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Keluarga Lala bekerja dengan gembira. Rumah Lala menjadi bersih dan sehat. Jadi ini
kerjasama dalam rumah, kerjasama membersihkan rumah ya. Ada yang menyapu, ngepel, bersihin kamar, rapikan taman, ada yang mencuci dan seterusnya. Sampai semuanya dikerjakan bersama-sama sampai selesai. Jadi pekerjaan yang tadinya terasa berat kalau dikerjakan sendiri jadi ringan. Yang tadinya kalau dikerjakannya sendiri itu lama, jadi sebentar atau pekerjaannya jadi cepat selesai. Nah, sekarang menjawab pertanyaan nih teman-teman. Coba siapa yang berani yang tadi sudah menjawab gantian ya. Coba. Oh, Mas Ciko nomor 1. Yang tadi sudah menjawab, sudah tidak ya? Gantian bagi yang belum. Oke, Mas Ciko nomor 1. Apa yang dilakukan keluarga Lala di hari Minggu? Bersih-bersih, Bu. Oke, pintar. Bersih-bersih atau kerja bakti di keluarga. Nomor 2. Sekarang nomor 2 bagian Mas Dika. Oke, Mas Dika. Apa tugasnya Ibu? Ngepel lantai. Oke. Jadi tugasnya Ibu ini di sini mengepel lantai. Nomor 3. Tugasnya Mas Fakih. Sekarang Mas Fakih yang jawab nomor 3. Apa tugas Ayah? Ayah tugasnya ngapain ya? Memotong rumput. Pinter. Memotongnya pakai apa? Apa? Memotongnya pakai apa tadi? Gunting, Bu. Gunting, pinter. Yang nomor 4. Apa tugas Kak Pandu dan Lala? Siapa yang mau jawab ya? Coba tunjuk tangan yang belum. Mas Andra tadi sudah, Kakak Dita sudah. Oh, Kakak Kea. Oke, siap, Kakak Kea. Ya. Apa tugas Kak Pandu dan Lala? Kak Pandu dulu. Tugasnya apa? Tunggu, Bu. Kak Pandu Kak tugasnya? Pandu menyapu. Kalau Lala? Kalau Lala membersihkan kamar. Oke, pinter. Terus yang terakhir nih. Yang terakhir itu yang jawab Kakak Gazia. Nah, ini Kakak Gazia ya, nomor 5 ya. Bagaimana rumah keluarga Lala setelah dibersihkan? Jadi apa, Dek? Kalau sudah dibersihkan, jadinya rumahnya bagaimana? Rumah Lala menjadi bersih dan sehat. Oke, jadi bersih, sehat, rapi, indah, nyaman, aman. Pokoknya semua yang indah-indah. Oke, terima kasih Kakak Gazia. Keren banget. Teman-teman semuanya hebat bisa menjawab dan mengerjakan tugasnya ya. Insya Allah teman-teman bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh keluarga Lala. Bisa bekerja sama ya. Dilakukan pada saat hari libur supaya semuanya saat ada di rumah jadi bisa bekerja sama, bisa berbagi tugas, misalnya bunda, ayah, ada yang cuci mobil, ada yang cuci sepeda, ada yang cuci sepatu, ada yang misalnya ngepel, nyapu, ada bersihin kamar, ada yang tugasnya masak, ada yang beres-beres dan seterusnya, ada yang rapikan taman dan seterusnya ya. Pokoknya pekerjaan ini dibagi-bagi ya. Siapa yang sudah selesai nanti membantu yang lainnya. Begitu ya teman-teman. Kita lanjutkan nih halaman berapa ya? Nih Bu Guru dulu kita lanjutkan. Halaman 7 teman-teman. Wah. Halaman 7 sampingnya ya. Ayo membaca. Setelah merapikan kamar, Lala ingin mengepel lantai kamar. Ibu beri petunjuk pada Lala cara mengepel lantai. Berikut petunjuk Ibu pada Lala. Jadi ini cara mengepel lantai ya. Pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Jadi petunjuk mau ngepel, pertama siapkan ember, kain pel, dan cairannya. Ini disiapkan ya. Yang kedua, ember diisi dengan air atau isilah ember dengan air, tapi jangan banyak-banyak, pokoknya diisi secukupnya, jangan sampai penuh-penuh nanti ewer-eweran kemana-mana ya. Jadi kira-kira setengah atau setengah lebih sedikit banget ya.
Kemudian setelah diisi, masukkan cairan pembersih lantai secukupnya. Jadi diisi cairan pembersih lantainya, jangan pula kebanyakan, pokoknya secukupnya sampai kira-kira tercampur, kemudian cukup, kemudian harum ya. Yang berikutnya, yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember. Jadi kain pelnya ini kain pel yang bersih ya teman-teman. Jadi kalau setelah ngepel dibersihkan kain pelnya, kemudian digantung, kalau mau dipakai, jadi kain pelnya sudah dalam kondisi bersih. Nah, kemudian masukkan yang berikutnya, diperas kain pel supaya apa? Airnya itu tidak berceceran nanti saat ngepel. Nanti jadi lantainya nggak basah kayak habis diguyur air, tapi dipel ya, kain pelnya sudah diperas, jadi nggak terlalu kering, hanya basah. Jadi kalau untuk membersihkan nanti enak, membersihkannya cepat bersih dan sisa airnya nggak ada sisa airnya ya, yang ada bersih, nggak ada sisa air ya. Tinggal menunggu dikit aja diangin, dikipasin misalnya kayak kalau misalnya teman-teman pernah ke mall, pernah lihat petugas office boy atau office girl ini ngepel gitu ya, ada yang tugasnya ngipasin, ada yang ngepel gitu. Jadi cepat selesai, cepat kering ya, karena mall itu biasa untuk lalu lalang ya. Artinya banyak orang yang berkunjung, jadi kain pelnya kering, nggak kering yang nggak ada airnya, jadi basah-basah sedikit gitu, terus habis dipel dibersihin langsung dikipasin, jadi cepat kering ya. Kemudian gosokkan kain pel pada lantai yang kotor, jadi digosok pada lantai yang kotor. Gerakannya kemana? Ke kanan, ke kiri boleh, ke depan belakang boleh. Tapi kita harus mundur, jangan sampai kita ngepel maju, nanti bekas kaki kita kena lagi ya. Oke, yang berikutnya, aktivitas kelompok, beri tanda checklist pada kalimat petunjuk. Nah, petunjuk itu yang ada di sini nih, ini adalah kalimat petunjuk nih ya. Oke, siapa ya? Lantai disapu kemudian dipel. Ini kalimat petunjuk bukan ya? Oke, pinter. Boleh di checklist. Ayo kita bermain di taman. Ini kalimat petunjuk apa kalimat ajakan? Kalimat petunjuk apa kalimat ajakan teman-teman? Apa ya? Kalimat apa ya? Ajakan. Ajakan, pinter. Jadi kemudian yang berikutnya, dilarang berbicara dengan keras di perpustakaan, itu petunjuk atau Larangan, Bu. oh iya, ini kalimat larangan, pinter. Bersihkan jendela dengan kain lap, petunjuk atau Petunjuk. Mungkin sabun untuk cuci piring, tadi petunjuk. Ini di checklist nih. petunjuk. 4, 5, dan 1 ya. Yang kita akan buka halaman berikutnya. Ini cepetan tuh, kan udah selesai tuh. Oke, kita lanjut ya. Oke, halaman 8 teman-teman. Wow. Halaman 8 ada apa ini? Ayo berlatih. Kita akan berlatih nih teman-teman. Siap berlatih ya teman-teman ya. Kalau banyak berlatih pasti pintar. Lengkapi kalimat ungkapan petunjuk berikut ini. Jadi ini kita disuruh melengkapi ungkapan petunjuk, kalimat petunjuk. Kata di bawah ini dapat kamu gunakan untuk melengkapi kalimatnya. Nah, teman-teman mengisi titik-titik yang ada di sini dengan kata ini, membersihkan, yang ada di lingkaran apa sih namanya? Yang di dalam lingkaran-lingkaran itu ya, kapsul-kapsul itu. Nah, terus sikat, mengelap, dan kain ya. Di buku ada ya teman-teman. Oke, nomor 1, Kak Pandu sedang titik-titik bak mandi. Sedang apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Coba siapa yang mau jawab nomor 1?
Siapa yang mau jawab? Nomor 1. Oke, Kakak Kea. Kakak Kea lagi nih. Menguras. Apa? Menguras, ya. Kak Pandu Menguras. yang menguras atau membersihkan, menyikat, mengelap apa kain? Membersihkan. Membersihkan. Oke, silakan teman-teman. Kotak yang kosong itu titik-titiknya diisi dengan membersihkan. Kalau tidak cukup, teman-teman boleh di atasnya ya. Kalau tulisannya tidak cukup, karena ininya kecil ya, teman-teman boleh di atasnya. Oke. Membersihkan. Nomor 2. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Waduh, ini banyak banget ini. Jadi Bu Guru bingung nih. Siapa tadi yang belum ya? Yang mau jawab hari sekarang? Oh, Kakak Nisa. Kakak Nisa nih. Kakak Nisa, nomor 2, Kak. Coba. Membersihkan bak mandi menggunakan apa ya? Menggunakan sikat. Menggunakan sikat. Oke, membersihkan bak mandi menggunakan sikat. Pinter. Silakan teman-teman yang kedua diisi dengan sikat. Yang nomor 3, siapa nih yang mau nomor 3 ya? Waduh, banyak banget ini. Bu Guru pilih tang ting tung teng tong tang ting tung teng tong. Oh, Mas Raska tadi belum. Mas Raska nomor 3. Lala sedang titik-titik kaca jendela. Lala sedang apa ya? Lagi apa tuh Bu? Lagi mengelap kaca. Oke, pintar. Mengelap kaca. Iya. Dan yang terakhir. Yang terakhir siapa yang mau nih? Coba. Waduh, ada lagi. Oke, Mas Adit nomor 4. Nomor 4 nih, Mas Adit. Mengelap kaca menggunakan kain. Oke, pinter. Jadi mengelap kaca menggunakan kain. Ini Juna ganggu terus. Oke. Iya ya, adiknya pinter ya, mau ikutan belajar. Iya, oke, terima kasih Mas Adit. Yang berikutnya, nih, Bu Guru cek lagi ya, halaman berikutnya. Ini sudah, berarti kita lanjut ke halaman 15, teman-teman. Yuk, kita buka halaman 15. Wah, kita lengkap banyak nih. Kita langsung ke halaman 15. Teng-teng, yang bagian bawah. Sudah? Insya Allah sudah ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman mendapatkan tugas atau kita akan melakukan aktivitas. Susunlah kata-kata berikut ini menjadi ungkapan petunjuk mulai dengan kata berwarna merah. Jadi dari yang merah dulu ya. Teman-teman nanti menyalinnya di sini. Nah, kita bersama-sama akan mengerjakan. Kira-kira apa ya nomor 1 ya? Bu Guru cek. Disapu hari setiap lantai. Dimulai dari lantai ya. Dimulai dari kata lantai. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Teng 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 teng. Ada kakak. Siapa? Oh, Kakak Gazia. Oke, Kakak Gazia. Siap. Bu Guru nyalakan. Sudah. Nomor 1 dari lantai dulu. Lantai setiap hari disapu. Oke, lantai setiap hari disapu. Oke, tulis di sini teman-teman. Lantai. Mana nih Bu Guru tulisannya? Lantai. Waduh, tulisannya masuk pakai huruf kapital. Lantai setiap hari disapu. Lantai setiap hari disapu. Oke. Yang nomor 2.
Oke, kira-kira siapa ya? Dipel kemudian disapu lantai. Siapa yang mau jawab nomor 2? Waduh. Semuanya jadi Bu Guru pusing. Pusing. Bu Guru seneng banget teman-teman aktif nih. Waduh, siapa ya? Bu Guru akan pilih Kakak Dita, Sabita. Oke. Coba. Nggak berguna. Males. Oke. Apa? Lantai. Heeh. Lantai disapu, kemudian dipel. Lantai disapu. Lantai disapu, kemudian dipel. Ini beli di mana? Oke, pintar. Mau beli mie? Yang terakhir. Disikat di kamar harus dari kamar dulu. Kamar. Siapa nih ya? Bu Guru akan pilih satu yang paling tertib, yang tunjuk tangan. Sekarang nggak buka. Oke, Kakak Nisa. Oke, Kakak Nisa, coba nomor. Kamar mandi harus disikat. Oke, kamar mandi. Kenapa enggak? Kamar mandi harus disikat. Nah, enggak cuma gigi yang disikat ya teman-teman, tapi kamar mandi pun harus disikat. Oke, ini dia teman-teman. Ya. Oke, kita akan lanjutkan halaman berikutnya. Lagi nih teman-teman. Masih ada nomor 4 dan nomor 5. Yang mau jawab ya, nomor 4 dan nomor 5. Oke, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 itu debu kemoceng bersihkan dengan. Dimulai dari bersihkan. Waduh, kakak. Oh, Mas Fakih nih, Mas Fakih. Yo, nomor 4. Yang mana, Bu? Nomor 4, halaman 16. Dari bersihkan. Bersihkan kemoceng dengan bersihkan debu kemoceng. Dan ulangi, bersihkan debu dengan kemoceng. pinter. Kemoceng. Bersihkan di sini. Bersihkan dan debu dengan kemoceng. Pisahkan Terakhir. Botol sampah dari tumpukan. Tumpukan dari pisahkan botol sampah, dari pisahkan dulu. Pisahkan apa ya? Ini Bu Guru aja ya. Biar adil. Bu Guru kan Bu Guru ke bagian yang ini ya. Pisahkan apa ya? Ada meja enggak? Ada meja. Pisahkan botol sampah Dari botol sampah. Sampah dari
tumpukan. Iya. Pisahkan botol dari tumpukan sampah. Boleh, begini boleh ya. Pisahkan botol dari tumpukan sampah. Iya. Yang ini ya, pisahkan botol dari tumpukan Bukan sampah. pinter. Terima kasih sudah mengkoreksi. Hebat nih. Oke. Kita akan lanjut. Masih ada lagi? Sudah selesai? Masya Allah. Cepat banget. Nah, ini halaman 19 nanti kalau belum dikerjakan ya teman-teman. 19 sudah Bu saya. Oh sudah, iya yang kemarin ya. Jadi Bu Guru kelewat yang nomor halaman pertama belum, malah sudah. Bu, tadu ya Bu, aku belum selesai, tungguin ya. Tungguin baca doanya. Belum selesai. Ya. Siap. Oke, alhamdulillah hujan sudah selesai kayaknya. Sudah mulai reda, tapi masih turun dikit-dikit. Di kebun masih terlihat. Dari sini kebunnya terlihat daun-daunnya masih netes-netes air. Sudah selesai semua teman-teman? Coba. Wah. Keren sekali teman-teman semuanya. Bu Guru sampai lupa nih. Hitungnya hujan. Nah, ini teman-teman. Coba yang ada yang kesulitan, yang sudah selesai siapa aja? Angkat tangan yang sudah selesai. Woi, Mas Rafa sudah, Mas Ken, Mas Kenji, Mas Tio, Mas Fatir, Kakak Dita udah selesai, Kakak Nisa, Kakak Kea, Kakak Gazia, Kakak Hana ya, Mas Raska, kemudian siapa lagi nih? Sudah selesai ya, Mas Tio juga sudah selesai, alhamdulillah. Oke, hampir semuanya sudah selesai dan kita pembelajarannya juga waktunya sudah habis. Yuk kita sama-sama tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Baca doa kafaratul majelis. Baca surat wal asr dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Amanu wa udah jam 11 lewat 1. Ya guys, aku jam 12 makan. Jam 11. Udah lagi jam 12 aku jam tayangan guys. Apa Nay? Naya selesai. Kamu udah pernah nonton? Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman, karena waktu sudah habis,
Teman-teman masih mau ngobrol? Masih mau. Masih mau sama Aditya sama Naya. Aditya. Aku mau sama Kea. Aku mau sama Aditya. Aku pengen sama Yanda. Aku pengen sama Aditya. Nonton Underspot belum? Sama Tio. Aku kan ada yang serem-serem. Aku sama tentang Aditya. hantu. Aku sama Tio. Aku sama Sama Tio.